Suatu malam di Baghdad, di bawah cahaya lampu minyak yang bergoyang, berkumpullah para ulama besar di rumah Qadhi Ibrahim Al-Harrani. Ada Imam Sibawayh muda, ahli nahwu yang galak. Ada Syaikh Muqtazilah yang tajam logikanya. Ada fuqaha Hanafi yang kaku usulnya. Dan ada sufi tua yang hanya tersenyum di pojok. Mereka sedang berdebat soal hadits puasa Ramadan. Ketika pintu diketuk, masuklah Abu Nawas dengan jubah miring. Surban hampir lepas dan bau lusuh bajunya. Para undangan dan majelis tertuju kepadanya. Sang ahli nahwu Imam Nahwu berdiri. Ini kesempatan menguji si penyair nakal. Hai Abu Nawas, kau yang suka bermain kata jawab ini. Dalam hadits disebutkan, Tuftahu abwabus sama, pintu langit dibuka. Tughlaqu abwabul jahim, neraka ditutup. Tughallu maradatus syayatin, setan dibelenggu. 3 kalimat, 3 peristiwa. Jelaskan kedudukannya dalam nahwu, atau akui saja kau melewatkannya. Abu Nawas masih dengan sorbannya yang miring. Wajah dekil dan bau lusuh jubahnya yang compang-camping. Ia mengambil kursi. Duduk, mengambil teh dari nampan pelayan tanpa dipersilakan. Lalu berkata, Syaikh, katanya pelan. Sebelum nahwu, bacalah kalimat sebelumnya dulu. Apa maksudmu? Faradallahu alaikum siyamah. Abu Nawas mengangkat satu jari. Syaikh membaca 3 kalimat sesudahnya sebagai 3 jumlah mustaqillah, kalimat yang berdiri sendiri. Padahal nahwu sendiri mengajarkan lihat siyak, konteks. 3 kalimat itu adalah mudhari' mabni majhul. Mengapa majhul Syaikh? Karena pelakunya hukum bukan tangan. Dan mengapa mudhari'? Karena ia terus terjadi. Bukan sekali buka lalu selesai. Imam Nahwu terdiam. Lanjutkan, katanya pelan. Kini nadanya bertanya, bukan menguji. Faradallahu, kata Abu Nawas, riwim adalah madhi yang sudah ditetapkan azali, tuntas. Itu sebab 3 kalimat sesudahnya adalah mudhari', terus berlangsung. Itu akibat. Dalam nahwu engkau menyebutnya apa, Syaikh? Hubungan antara sebab dan akibat yang tersambung dengan konteks. Itu jumlah fi'liyah yang berfungsi sebagai hal atau natijah dari yang sebelumnya. Jawab sang Imam Nahwu pelan-pelan. Abu Nawas menyeruput teh lalu melanjutkan. Nah, jadi surga terbuka itu bukan berita. Itu janji bersyarat. Syaikh Muqtazilah tak mau kalah. Ia berdiri dengan gaya orang yang terbiasa menang debat. Abu Nawas, secara mantik, apakah pernyataan setan dibelenggu itu qadhiyah kulliyah, universal? Karena kenyataannya di bulan Ramadan pun manusia masih bermaksiat. Maka hadits itu kontradictio interminis bertentangan dengan dirinya sendiri. Ruangan senyap. Abu Nawas justru tertawa kecil. Baju lusuhnya dikibas dengan tangannya. Sorbannya masih miring dan sedikit ditegakkan Syaikh yang mulia. Engkau baru saja melakukan kesalahan mantik yang diajarkan kepada murid tingkat pertama. Apa? Engkau mengambil natijah, akibat, dan mengujinya tanpa memeriksa apakah muqaddam, premis awalnya, sudah terpenuhi. Abu Nawas berdiri, kini serius. Hadits itu bukan qadhiyah hamliyah, bukan pernyataan tunggal yang bisa diuji langsung. Ia adalah qadhiyah syarthiyah mutasilah, proposisi bersyarat. Jika puasa ditegakkan dengan hakikatnya, maka surga terbuka, neraka tertutup, setan terbelenggu. Maka lanjut Abu Nawasnya ketika engkau melihat orang Ramadan masih bermaksiat, itu bukan hadits yang salah. Itu modus tollens. Jika P maka QQ tidak terjadi. Maka P tidak terpenuhi. Artinya, tanya seorang faqih muda. Artinya, kata Abu Nawas sambil duduk kembali. Orang itu belum betul-betul berpuasa. Perutnya puasa. Jiwanya tidak. Syaikh Muqtazilah tertunduk duduk. Diam. Faqih senior berdeham. Baik Abu Nawas, kita sepakat itu bukan kabar biasa. Tapi apakah farada itu perintah atau sekadar himbauan? Karena ada ulama yang berkata ini kabar tentang kewajiban. Bukan insya langsung. Abu Nawas menatapnya. Syaikh, apa arti farada secara lugawi? Memotong, menoreh, menetapkan. Seperti takik pada busur panah. Sekali ditoreh, ia tidak kembali. Apakah itu terdengar seperti himbauan? Lalu Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih lembut. Baju lusuhnya dirapikan dan sesekali surban miringnya ditegakkan. Bedakan 3 tingkatan. Nadibi, anjuran. Allah mengundangmu, boleh tidak datang. Amr perintah. Allah memerintahmu ada konsekuensi. Fard, Allah yang memotong sendiri ketetapannya dengan namanya sebagai fa'il. Faradallahu.
bukan furidah yang majhul. Tapi Allah sendiri yang tampil sebagai subjek. Ini, kata Abu Nawas pelan, bukan perintah dari atas ke bawah saja. Nih, undangan kosmik Allah tampil sendiri, menyebut namanya sendiri, seolah berkata, akulah yang mewajibkan ini, dan aku sendiri yang akan membuka pintu-pintu itu untukmu. Ruangan hening lama sekali. Syaikh Daud bertanya di penghujung majelis, Abu Nawas, apakah hadits qudsi puasa itu untukku dan aku yang membalasnya? As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Erat kaitannya dengan hadits pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Abu Nawas diam, menepuk-nepuk baju lusuhnya dan menegakkan sorban miringnya. Lalu, Syaikh, semua ibadah punya wajah. Salat bisa dilihat, zakat bisa dihitung, haji bisa disaksikan. Tapi puasa tidak ada saksinya. Hanya dua yang tahu, engkau dan Allah. Maka Allah berkata, li ini milikku, karena hanya aku yang menyaksikannya. Tapi li bukan soal kerahasiaan saja. Semua ibadah lain sudah ada tarifnya. Salat sekian, zakat sekian. Tapi puasa, wa ana ajzi bi, aku sendiri yang membalasnya. Allah tidak menyebut angka, tidak menyebut batas. Artinya Allah menjadikan dirinya sendiri sebagai balasan. Imam Nahwu berbisik, Allah sendiri adalah balasannya. Ya bukan surganya, bukan rahmatnya, tapi dia sendiri. Maka sambungkan dua hadits ini. Hadits An-Nasai berkata dari sisi Allah sebagai pemberi syarat. Jika kau berpuasa, aku buka pintu-pintu itu. Hadits Qudsi berkata dari sisi Allah sebagai tujuan akhir. Dan pintu yang aku buka itu bermuara padaku sendiri. Pintu surga yang terbuka bukan pintu menuju tempat, tapi pintu menuju pemiliknya. Syaikh Daud berbisik, jadi Ramadan bukan tentang pahala yang dikumpulkan, Ramadan adalah tentang jarak yang diperpendek. Lalu Abu Nawas menutup dengan satu kalimat, ibadah lain, kau memberi sesuatu kepada Allah, tapi puasa engkau mengosongkan dirimu, dan hanya wadah yang kosong yang bisa diisi penuh. Li, bukan puasa kepunyaan Allah seperti harta, tapi puasa adalah kekosongan. Dan kekosongan itu Allah sendiri yang mengisi. Itulah mengapa pintu dibuka, karena hamba yang berpuasa sungguh-sungguh sudah tidak punya tembok di dalam dirinya. Majelis senyap, bukan karena bingung, tapi karena yang datang sebagai pertanyaan, pulang sebagai kerinduan.